Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait filosofi mendidik. Dan kita awali untuk kegiatan pada hari ini, semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan dalam kita menimba ilmu. Kita berdoa bersama-sama dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah Ibu dan Akang Teteh, Bapak Ibu semua, teman-teman, untuk kegiatan presentasi pada hari ini akan diawali dan dimulai oleh Kang Andri Oktavianas. Kepada Kang Andri dipersilahkan. Nanti Kang Andri share-nya dari sini. Oh ya boleh. Dari Boleh. Kang Andri. Dari situ aja boleh Bu Siti? Oh nggak bisa. Saya nggak bisa share screen. Oh ya, Sama masih disable ya? ya, disable. Sama ya Kang Ade juga. Mungkin Teh Rosi mungkin ya? Oh gitu, apakah belum bisa ya? Iya. Sebarkan, udah bisa belum? Oh ya, silakan Bu Siti, udah bisa Bu Iya. Siti? Ya, langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita kembali perbaharui atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu yang juga dalam rangka beribadah. Dan juga salawat dan salam kita doakan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu Ani. Karena ini sudah tadi udah masuk Zoom, cuman karena mungkin laptopnya jarang dimatikan, jadi pas masuk Zoom hari ini itu loadingnya lama Bu. Jadi kami mohon maaf sekali Bu. Sama saya juga. Baik, mohon izin Ibu Ane dan teman-teman semuanya, hari ini kami dari kelompok 3 sebagian materi terkait filosofi mendidik gitu. Lanjut Bu Siti. Nah, karena silakan Bu Siti, next Bu Siti. Ini berkaitan dengan filosofi mendidik ya, berarti artinya ada dua kata, yaitu ada filosofi dan ada arti mendidik gitu ya. Nah, berarti ketika bicara soal filosofi, berarti artinya ketika seorang guru itu mempunyai filosofi dalam mendidik, artinya di dalam guru tersebut jauh sebelum dia mendidik itu artinya harus sudah selesai perkara-perkara berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sangat mendasar tentang pendidikan gitu. Bahkan kita kalau dalam kuliah di S1 itu ada filsafat pendidikan gitu ya. Dan baru saja kemarin kita di semester 1 kita lalui juga dengan filsafat ilmu dan juga lebih menyempurnakannya lagi. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan sebuah perihal sebab akibat teknis saja, bukan. Tapi ternyata pendidikan ini adalah sebuah hal yang sangat filosofis. Tindakan kita adalah tindakan yang filosofis. Kenapa kita berkomunikasi pada hari ini dengan cara seperti ini, misalnya ke siswa, ke peserta didik, ternyata itu bukan suatu hal yang perilaku teknis belaka, bukan. Tapi itu adalah perilaku yang sangat filosofis sekali dan memiliki dasar pengetahuan, pemahaman yang mendalam dari dalam diri seorang guru. Nah, mungkin sebelum lanjut kepada pembahasan selanjutnya, mungkin sedikit review lagi ya terkait pokok-pokok persoalan yang sangat mendasar. Di sini saya ngambil 3 saja, yaitu ketika bicara tentang filosofi mendidik, artinya kan kita kalau dalam skema makalah yang sangat umum dan basic itu selalu dalam teori-teori apapun itu, teori kepribadian dalam psikologi selalu ada kaitannya dengan bagaimana pandangannya terhadap manusia. Kenapa? Karena karena manusia itu sendiri akan menjadi subjek dan objek dari pendidikan itu sendiri gitu loh. Dan pemahaman terkait manusia dan sudut pandang terkait manusia itu tidak boleh, itu merupakan hal yang sangat penting dan sakral sekali.
dan kemudian bagaimana konsep pendidikan itu bagi seorang guru, dan kemudian lahirlah mungkin sebagai konsekuensinya dari pandangan dasar terkait manusia, terkait pendidikan itu, terkait yang ketiganya itu ada filosofi mendidik. Ini mungkin secara ringkas saja ya. Ini kok hilang ya di sini ya? Tampilannya kecil ya, Kang? Iya, jadi nggak kelihatan. Bu Feti mungkin ini di rotasinya kali ya? Oke. Ya, dan paradigma seperti ini saya juga temukan di dalam bukunya Herman Harrelhorn dalam bukunya itu The Philosophy of Education pada tahun 1913, seorang pakar dan filsuf pendidikan dari Amerika gitu. Jadi dalam ketika membahas terkait filosofi terkait pendidikan, maka yang diawali oleh Herman Harrelhorn itu adalah konsep manusia itu bagaimana, kemudian konsep pendidikan bagaimana, dan terakhir konsekuensinya bagaimana, apa konsekuensi dari konsep manusia dan konsep pendidikan itu dalam konsep mendidik dari seorang guru gitu. Next Bu Siti. Nah, di dalam buku itu juga Herman Harrelhorn dalam The Philosophy of Education itu juga menjelaskan unsur-unsur filosofis yang harus dijawab sebelum pertama kali itu adalah pertanyaan fundamental. Karena dia Herman Harrelhorn ini termasuk orang yang cukup religius, jadi dalam pendekatannya dia masih dia memasukkan tentang bagaimana pandangan fundamental terkait Tuhan gitu. Dan hemat saya dalam mengadopsi cara berpikir yang ditawarkan oleh Herman Harrelhorn ini, ya sebenarnya Herman Harrelhorn itu juga ada nanti pemikiran yang saya pikir tidak begitu banyak berbeda, yaitu dari Arnold Chomsky dalam bukunya Philosophy of Teaching tahun 1894. Ya. Nah, unsur-unsur filosofi itu pertama pertanyaan fundamental misalnya terkait bagaimana konsep manusia, kemudian konsep Tuhan gitu ya. Apalagi mungkin kalau bisa diadopsinya ke dalam konteks pendidikan Indonesia, itu disesuaikan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia gitu. Kemudian terkait dengan hidup, itu juga terkait dengan pola kehidupan dalam masyarakat, kemudian pola kehidupan di sebuah negara, kemudian juga konsep kebenaran. Kemudian lahirlah nanti asumsi-asumsi dasar, dan dari asumsi-asumsi dasar itulah harusnya menimbulkan dan melahirkan sebuah visi pendidikan dalam diri seorang guru gitu loh. Jadi ketika seorang guru mendidik, itu bukan hanya sekedar proses yang dilakukan untuk menyelesaikan tugasnya hari ini saja, bukan. Tetapi seorang guru secara filosofis ketika dia bekerja mendidik, itu menggambarkan sebuah visi terkait peserta didiknya itu. Selain juga visi untuk visi dirinya sendiri sebagai seorang pendidik gitu, tapi juga punya visi terkait pendidikan itu sendiri, kemudian terkait terkait peserta didik itu di masa sekarang, dan juga punya visi terkait peserta didik itu di masa mendatang gitu loh. Jadi secara filosofis unsur-unsur ini itu membangun visi dari pendidikan atau visi, dan juga berkonsekuensi kepada visi perbuatan mendidik atau visi mendidiknya nanti kepada seorang guru. Nah, kemudian lanjut Bu Siti. Nah kemudian selain itu juga dalam pendapat yang lain, dalam teori-teori psikologi dari pandangan-pandangan fundamental dari seperti saya lupa yang pakar pendidikan karakter dan juga tokoh-tokoh humanistik itu banyak ditemui pertanyaan-pertanyaan mendasar mereka dalam konsep manusia itu, yaitu manusia itu sendiri, kemudian esensi manusia, kemudian konsekuensinya dalam konsep pendidikan, dan juga dalam konsep kebenaran itu seperti apa. Ini lanjut dulu, nanti dijelaskan di belakang. Lanjut Bu Siti. Nah, kemudian dalam terkait filosofi pembahasan filosofis filosofi mendidik yang selanjutnya itu adalah dimensi dari manusia dan implikasi terhadap pengajaran ya. Pertama mungkin manusia itu
adalah suatu kesatuan yang utuh gitu, yang secara kasat mata bisa kita ketahui dan bisa kita pahami, dan kita bisa bagi manusia itu terdiri dari ada tubuh secara fisik, kemudian ada pikiran, dan kemudian juga ada emosi. Yang ketiga unsur ini itu nanti bakalan berkaitan satu sama lain, dan interaksi antara ketiga dimensi ini itu juga nanti bakalan memiliki implikasi tersendiri dalam proses pendidikan. Dan terkait filosofisnya sebagai filosofis mendidik atau filosofis perbuatan mendidik sendiri bagi seorang guru. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang guru itu perlu memiliki pemahaman seperti ini gitu. Nah, kenapa? Karena jangan sampai ketidakpahaman seorang pendidik atau seorang guru terkait hubungan dari kondisi-kondisi atau dimensi-dimensi ini itu nanti menyebabkan seorang guru itu memiliki perilaku mendidik yang salah, atau mungkin boleh disebut dengan malpraktek gitu ya. Malpraktik dalam dunia pendidikan ya. Jadi kalau dalam dunia kedokteran itu ada malpraktik ya, ketika memberikan mungkin resep secara serampangan atau diagnosis secara serampangan. Nah, gitu juga di dunia pendidikan. Ketika mungkin seorang guru nggak paham dengan kondisi peserta didik, nggak paham dengan kondisi siswanya, apakah itu dalam secara fisik dia nggak paham gejala-gejala yang ditemukan oleh fisik, kemudian hubungannya dengan pikirannya, kemudian hubungannya juga dengan emosinya, maka bisa terjadi malpraktik dalam pendidikan gitu loh. Nah, selanjutnya Bu Siti. Nah, di dalam keterkaitan dimensi yang pertama itu ada dimensi tubuh dan pikiran gitu. Nah, tubuh itu secara dengan pikiran itu memiliki hubungan yang sangat kuat sekali gitu loh. Kenapa? Karena secara fisik atau secara indrawi pengalaman itu diterima oleh tubuh, diterima oleh panca indera, dan ketidaksiapan misalnya tubuh dalam menerima informasi, tidak bisanya tubuh menerima pengalaman dengan baik, maka dia juga berimplikasi kepada pikiran gitu loh. Nah, tubuh itu dapat mendorong orang itu untuk memiliki prasangka yang tidak benar juga gitu. Nah, jadi persepsi indera yang salah itu nanti bisa menghasilkan pengetahuan yang salah juga gitu. Makanya ini sebelumnya kita ada terkait konsep kebenaran ya. Jadi salah satu cara mendapatkan kebenaran itu dalam proses filsafat itu salah satunya itu adalah dengan pengalaman indrawi gitu. Nah, ketika mungkin pengalaman indrawinya terganggu, ya ketika itu juga pengetahuannya itu bisa terganggu juga gitu. Maka dalam proses mendidik implikasinya itu adalah seorang guru itu harus memberikan pengalaman-pengalaman yang benar, dan ketika menawarkan, kalau kita mungkin guru BK mungkin ketika kita bercerita soal pengalaman harusnya disajikan pengalaman yang benar gitu, relevan, kemudian secara value-nya itu tidak bertabrakan gitu loh, dan secara pemahaman itu bisa diterima oleh anak gitu. Ketika anak misalnya berusia anak SD misalnya, maka anak SD kemampuan mencerna bahasanya ya setingkat dengan kemampuan anak SD gitu. Maka tidak bisa bahasa yang digunakan, pengalaman yang diberikan itu pengalaman untuk orang dewasa, itu tidak bisa. Kemudian pengalaman praktik ya, kemudian pengalaman praktik ini kan menjadi alat untuk menguji nanti prasangka, kemudian mendorong juga pengetahuan yang benar itu seperti apa gitu. Maka pemahaman atau kesadaran seorang pendidik itu terkait hubungan antara tubuh dan pikiran itu juga penting. Dan juga secara umum, pengetahuan yang cukup umum, ketika tubuh itu tidak sehat misalnya ya, ketika tubuhnya sedang kurang fit, itu kan juga berpengaruh kepada konsentrasi gitu loh. Dan konsentrasi yang mungkin ketika belajar di kelas, ketika mungkin anak itu memiliki masalah di tubuhnya, dan sehingga mungkin dalam pelajaran-pelajaran tertentu atau pelajaran yang mungkin butuh konsentrasi lebih tinggi, anaknya nggak bisa, atau memang memiliki kelainan secara fisik dari lahir gitu, bawaan dari lahir, atau mungkin ada yang kelebihan hormon apa gitu ya, atau mungkin ADD kali ya, ADD atau ADHD gitu loh. Nah, dan itu kan berpengaruh sekali kepada konsentrasi gitu loh. Harus melalui treatment-treatment yang lebih spesifik lagi.
Nah, selanjutnya Bu Siti. Nah, hubungan antara emosi dan tubuh ya. Nah, emosi itu berpengaruh kepada sistem, bisa berpengaruh kepada sistem tubuh juga, dan sistem yang ada di tubuh juga itu bisa berpengaruh kepada emosi gitu. Dalam psikologi kan kita juga belajar terkait psikosomatik, di mana emosi itu pada suatu waktu dia bisa menjadi penyebab timbulnya gejala-gejala yang seolah terasa sakit atau menimbulkan penyebab-penyebab atau pemicu-pemicu sakit yang lain gitu. Misalnya emosi negatif seperti apa gitu yang bisa memicu asam lambung gitu, atau kondisi tubuh seperti apa yang menyebabkan orang bisa gampang emosi gitu loh. Dan pemahaman seorang pendidik terkait hubungan emosi, keterikatan emosi ini dengan tubuh itu juga perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena jangan sampai perilaku mendidik dari seorang pendidik itu menyebabkan pemicu mungkin emosi negatif bagi anak, atau pemicu emosi yang juga sekaligus pemicu penyakit tubuh bagi anak gitu ya. Kemudian kita juga mesti paham itu emosi itu juga bisa menjadi sebab terhambatnya atau terdukungnya proses pembelajaran bagi seorang siswa gitu. Ketika emosinya bagus dan emosinya positif sekali terkait suatu pembelajaran, ya anak bisa sangat berkembang di sana. Itu bisa jadi faktor pendukung. Tapi dia juga bisa sebaliknya gitu. Ketika mungkin emosinya sedang terganggu, atau mungkin memang lagi ada gangguan yang serius misalnya terkait emosinya, nah itu juga berpengaruh kepada kondisi tubuh yang nanti juga bisa berpengaruh juga ke kondisi pikiran gitu. Dan kemudian yang ketiga itu ada hubungan antara dimensi pikiran dan dimensi emosi. Sebenarnya ketiganya itu bisa saling berhubungan ya. Pikiran itu bisa mempengaruhi emosi, dan emosi kemudian bisa mempengaruhi tubuh, dan tubuh nanti juga bisa mempengaruhi pikiran ya. Jadi sebenarnya ketiga hal ini bisa dibikin menjadi 3 circle yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi ini hanya untuk memudahkan saja dibikinnya, saya bikin dua-dua seperti ini, tapi sebenarnya hakikatnya ketiga hal ini itu berpengaruh satu sama lain gitu, dan bisa saja dalam pengaruhnya itu bisa saja dalam satu lingkaran gitu, satu lingkaran yang tidak putus gitu loh. Pikiran itu mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi tubuh, kemudian tubuh juga mempengaruhi pikiran, atau bisa role-nya terjadi sebaliknya gitu loh. Kemudian ya, mengapa guru harus mengapa guru harus punya filosofi mendidik ya? Nah, pertama secara singkat itu di sini digambarkan itu. Pertama itu kepentingan pribadi ya. Kenapa? Karena sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ya, itu bisa memperjelas visi gitu loh. Kenapa? Karena sebagai seorang pendidik ketika tidak memiliki filosofi terkait mendidik, maka mendidik itu sendiri hanya sebuah persoalan yang sangat teknis sekali. Nah, gimana cara misalnya bagaimana caranya membuat anak agar dapat nilai 100. Jadi hanya sebatas itu. Jadi tidak ada pemahaman lain terkait kondisi psikologis anak, kemudian emosi anak bagaimana, kemudian perkembangan emosinya itu bagaimana, kemudian bagaimana hubungannya dengan pikirannya gitu. Dan kalau seandainya mendidik itu hanya sekedar persoalan harus dapat nilai 100 misalnya, harus dapat nilai hanya itu saja ya, hanya itu saja, ya berarti proses pendidikannya itu menjadi timpang gitu loh. Jadi bagaimana perkembangan emosinya itu bisa alfa, dan itu sangat berbahaya sekali. Dan dalam konsep dalam filosofis pendidikan yang lain, dalam tawaran konsep filosofis pendidikan yang lain, ada tawaran yang pernah saya baca dalam tuturan profesor dari Malaysia, itu Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Jadi beliau ini adalah seorang filsuf ya, yang menawarkan sebuah filosofis pendidikan berbasis adab gitu. Nah, dalam konsep ini konsepnya itu dalam konsep mendidik itu menjadikan peserta didik itu
memiliki nilai kebenaran jauh lebih didahulukan daripada sebelum peserta didik itu memiliki kepintaran. Maksudnya kepintaran di sini dalam hal bisa dapat nilai 100, bisa lulus KKM gitu. Nah, kenapa? Karena persoalan anak itu memiliki nilai-nilai kebenaran itu persoalannya dengan kehidupan dia gitu. Persoalan dengan nilai-nilai hidup yang dia pakai seumur hidup gitu. Tapi ketika itu tidak diperhitungkan, hanya diperhitungkan dia bisa pintar hanya sesuai KKM, bisa lulus KKM dalam mata pelajaran A dan B, maka itu bisa saja itu berbahaya ketika suatu saat nanti dia tidak memiliki nilai kebenaran tapi dia pintarnya luar biasa gitu. Nah, kemudian mengapa guru harus punya filosofis mendidik? Kedua, selain dia kepentingan pribadi yang juga memperjelas visi seorang pendidik itu dalam mendidik, yang kedua itu juga kepentingan ideologis. Artinya seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, pendidikan itu bukan persoalan yang teknikal belaka gitu. Walaupun dia dijalankan dengan teknik-teknik, tapi teknik itu sendiri adalah filosofis gitu. Dan perbuatan seorang pendidik itu sendiri adalah perbuatan yang ideologis gitu. Kemudian kepentingan profesionalisme ya. Dan keempat itu kepentingan pedagogik gitu. Dan lanjut Bu Siti. Habis ya. Ya, sebelum dilanjutkan mungkin dalam filosofis mendidik dalam kerangka filsafat tradisional itu, dalam filsafat itu ada 3 hal, setidaknya itu ada 3 hal. Pertama itu ada wondering, yang kedua itu ada questioning, dan yang ketiga itu ada rethinking gitu. Dan kenapa ini mungkin terakhir sebelum dilanjutkan ke Bu Siti, itu pentingnya seorang guru itu memiliki filosofis dalam mendidik, atau pendidikan itu betul-betul dijalankan dalam proses yang sangat filosofis bagi seorang guru gitu. Nah, pertama, dalam konsep filsafat itu, kalau seandainya kita benar-benar mendidik secara filosofis, maka harus diawali dengan wondering gitu lah, dalam konsep filsafat tradisional gitu. Wondering itu apa artinya? Wondering itu ada semacam kekaguman, ada semacam ketakjuban gitu. Itu disebut wondering gitu. Ketika kita takjub terhadap misalnya kita guru BK, kita takjub sekali dengan keilmuan BK, takjub sekali dengan proses pendidikan, takjub sekali dengan proses konseling di sekolah ketika kita menjadi guru, takjub sekali dengan proses guru BK dan peserta didiknya. Itu baru wondering gitu. Kemudian lahirlah kelanjutan dari proses filsafat itu adalah ada questioning gitu. Nah, kemudian mulai mempertanyakan, benar nggak ya cara mendidiknya itu seperti ini? Gitu. Nah, benar nggak ya cara mendidik berkomunikasi kepada anak seperti ini? Dan itu dilakukan oleh seorang guru yang memiliki filosofis dalam mendidik, betul-betul guru yang mendidiknya secara filosofis gitu. Itu ada macam questioning terus gitu. Nah, questioning itu dia selalu mempertanyakan, apakah ini sudah benar? Bagaimana efeknya kepada peserta didik, efektifkah atau enggak gitu. Itu ketika mungkin kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mempertanyakan lagi, cukupkah mungkin pengetahuan sekarang atau haruskah dikembangkan lagi, dan kenapa harus begini dan kenapa harus begitu. Dan itu juga harus ada dalam proses pendidikan itu sendiri gitu. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada, maka mendidik itu mungkin secara filosofis, tapi dia bisa stagnan gitu. Dan terakhir, yang paling penting adalah yang tidak kalah penting itu adalah rethinking gitu. Nah, di luar itu banyak sekali konsep-konsep yang diperbaharui. Kenapa? Karena ada proses filsafat di sana. Apa proses filsafatnya? Karena proses filsafatnya itu sudah pada tahap rethinking gitu. Rethinking itu artinya dia sudah mulai memikirkan ulang. Nah, sudah melakukan ini, sudah melakukan A, sudah melakukan B, terus apa lagi? Apakah ini bisa diubah atau enggak? Apakah ini bisa dimodifikasi apa enggak? Nah, kalau di buku-buku filsafat kontemporer yang lain itu bahkan ada rethinking nurse gitu. Bukannya rethinking terkait keperawatan, rethinking terkait kebidanan, rethinking terkait pelayanan publik, dan itu adalah buku-buku yang filosofis gitu. Dan bagi seorang guru yang mendidik secara filosofis, artinya harusnya guru itu tidak stagnan dalam satu metode, dalam satu bentuk pola pendidikan, pola pengajaran, atau pola mendidik gitu. Kenapa? Karena dia selain sudah pasti wondering, dia sudah
dia selalu melakukan questioning, selalu mempertanyakan, selalu mengevaluasi, dan selalu memperbaharui pada konsep thinking tadi. Nah, disitulah pentingnya proses proses mendidik itu dilakukan secara filosofis gitu. Demikian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Fetty. Kepada Ibu Fetty dipersilakan. Baik, Kang Adri, terima kasih. Saya akan mencoba meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Kang Adri secara filosofis mendidik itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya akan coba menyampaikan terkait peran pendidik. Kebetulan Ibu mohon izin, kemarin itu saya sudah mencoba menghubungi alumni yang sudah sukses dan berhasil. Ternyata kemarin udah oke, pas tadi kebetulan lagi ada kegiatan jadi nggak bisa gabung gitu. Tadinya mau juga di tengah-tengah kami gitu untuk bisa menyampaikan terkait peran pendidik di SMK itu seperti apa gitu. Namun belum bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ya. Tapi kan isu-isu yang sudah diangkat di sebelumnya sudah ada, Teh. Gimana, Bu? Isu-isu yang diangkat kan waktu itu sebelum penyajian kan kita membahas dulu isu-isu tentang yang berkaitan dengan topik yang dibahas berupa orasi informasi ataupun data-data ya terhadap narasumber yang terkait. Sudah kan? Iya, Ibu. Ya, itu aja yang dibahasnya ya. Sudah selalu harus ada narasumber. Jadi yang isu-isu itu yang dibahasnya. Kan isu-isu itu harusnya digali kan bagaimana itu menurut guru gitu, menurut mungkin dalam hal ini lebih banyak menurut guru ya tentang landasan filosofis pendidikan ini, atau mungkin juga ya ini menurut hasil wawancara dengan gurunya Ibu yang ya, jadi yang ini saja. Yang ini ya, baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Di sini dari hasil wawancara itu peran pendidik yang disampaikan yaitu menyampaikan pengalaman yang bisa memunculkan motivasi terhadap peserta didik, kemudian memberikan bimbingan pada peserta didik dan juga merumuskan batasan masalah secara spesifik, kemudian memberikan bimbingan dalam merencanakan tujuan-tujuan individu dan kelompok dalam kelas yang digunakan dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah, sehingga peserta didik peran pendidik secara esensial adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan mengenalkan keterampilan atau skill, pemahaman, pengetahuan dan penghayatan dengan menggunakan buku, surat ataupun narasumber yang lain. Bisa juga dengan karya wisata, televisi, dan juga yang lainnya yang tepat digunakan untuk menambah pengalaman untuk peserta didik. Kemudian pendidik itu bersama dengan peserta didik mengevaluasi apa yang telah dialami atau dipelajari dan juga bagaimana cara mempelajari dan informasi baru yang ditemukan oleh peserta didik. Nah, di sini kebetulan yang diangkat adalah sekolah menengah. Maaf ininya sekolah menengah PTT-nya tolong diperbesar ya. Oh gitu Bu, sebentar. Itu mangkoknya diklik nih, yang dekat persentase tampil. Ini ya Bu. Ya. Ya, kebetulan di sini kita mengangkat pendidikan di sekolah menengah kejuruan, di mana bagaimana para pendidiknya menyampaikan atau menginformasikan kepada peserta didiknya itu seperti apa. Nah, di sini kita merunut dulu kepada teori dari Rupert Evans yang menyampaikan bahwa pendidikan kejuruan itu adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.
Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 terkait pendidikan kejuruan, itu merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Dan pendidikan kejuruan terdiri dari sekolah menengah kejuruan dan juga ada madrasah aliyah kejuruan. Nah, di sini ada karakteristik pendidikan kejuruan, di mana peserta didik itu, di mana karakteristik pendidikan kejuruan itu mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Pendidikan kejuruan didasarkan atas demand driven, yaitu kebutuhan di dunia kerja. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada hands-on atau performa dalam dunia kerja. Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif, antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Dan pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada learning by doing dan juga hands-on experience. Dan selanjutnya pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya dan juga biaya investasi dan juga operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum. Kemudian ada prinsip pendidikan kejuruan. Di sini yaitu prinsip pendidikan kejuruan yaitu latihan dilakukan dengan cara alat dan mesin. Nah, di sekolah di SMK kejuruan itu yang sekarang sedang dilakukan studi lapangan itu memang betul-betul pelaksanaan kegiatannya itu pure melaksanakan kegiatan di lapangan gitu. Banyak kurang lebih 70% di lapangan dan 30% di dalam ruangan atau di dalam kelas. Jadi memang betul-betul sesuai dengan karakteristik yang tadi disampaikan oleh teori tadi gitu ya. Kemudian di sini kebiasaan berpikir dan bekerja, di mana peserta didik dituntut untuk bisa bekerja dan sudah siap untuk bisa terjun ke lapangan atau ke dunia kerja. Jadi sudah dibiasakan dari awal karena metode metode kegiatan pembelajarannya juga project based learning, yaitu project based learning, jadi langsung praktek di lapangan gitu. Jadi siswa-siswi kebanyakannya kegiatannya di lapangan. Kemudian memodali minatnya, pengetahuannya dan juga keterampilannya pada tingkat yang lebih tinggi, di mana ini akan lebih efektif dan juga untuk dapat memampukan setiap individu untuk bisa meningkatkan minatnya gitu dan juga pengetahuannya. Kemudian terkait profesi atau jabatan di dalam sekolah kejuruan, yaitu di mana pendidikan kejuruan itu akan lebih efektif untuk setiap profesi dan juga jabatan dapat diberikan kepada peserta didik yang memerlukan dan juga menginginkan serta bisa mendapatkan keuntungan untuk dirinya gitu ya. Sehingga sekarang ini di sekolah ini juga ada program untuk magang. Jadi sebelum kelulusan itu peserta didik dimagangkan di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan sekolah kami, yaitu ada juga program link and match gitu ya, sehingga bisa menunjang program sekolah untuk bisa yang berbasis industri itu, seperti itu. Kemudian pengalaman latihan di mana peserta didik dibentuk atau membentuk kebiasaan kerja dan juga kebiasaan berpikir yang benar, sehingga pas masuk ke dalam dunia kerja itu sudah betul-betul siap. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan kejuruan itu adalah gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan. Itu betul-betul memang guru-guru yang ada di
sekolah kejuruan ini yaitu guru-guru yang memiliki pengalaman yang memang sudah bisa menerapkan keterampilan dan pengetahuannya, sehingga peserta didik pada saat di lapangan memang betul-betul sudah siap untuk masuk ke dunia kerja. Di sini ada prinsip-prinsip pendidikan kejuruan, di mana prinsip-prinsip pendidikan kejuruan itu yaitu memperhatikan permintaan pasar. Ketika di sekolah ini mau melakukan sebuah penanaman, karena memang kebetulan basic pertanian, jadi ketika mau menanam sebuah atau memproduksi sebuah produk yang bisa dikatakan unggulan di sekolah itu, yaitu kita melihat dulu permintaan pasarnya seperti apa, sehingga kita bisa dengan mudah untuk bisa memasarkan hasil dari produksi yang kita produksi gitu bersama peserta didik. Kemudian memiliki pengalaman yang syarat nilai gitu ya, memiliki pengalaman yang syarat nilai, di mana ini adalah modal utama untuk penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan, di mana dengan adanya link and match ini dan juga kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah yang sudah sukses dan sudah berhasil, sehingga menghadirkan juga guru tamu ke sekolah, sehingga untuk bisa mendapatkan siswa-siswi itu atau peserta didik bisa mendapatkan pelatihan secara baik oleh guru tamu yang didatangkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian administrasi pendidikan kejuruan itu akan efisien jika luas dan juga mengalir daripada kaku dan juga terstandar. Kemudian metode pengajaran yang digunakan juga mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik. Kemudian sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui pelatihan, dan juga tidak sedikit pula untuk bisa mendapatkan bantuan biaya, karena di kejuruan ini memerlukan biaya yang cukup besar untuk bisa melakukan sebuah produksi dan juga penyediaan atau kelengkapan alat yang akan digunakan untuk membantu produksi di sekolah tersebut gitu ya. Karena kalau di SMK ini itu ada program TEFA juga, Teaching Factory, di mana sekolah yang berbasis industri itu berada di sekolah. Jadi sekolah bisa memproduksi produk-produk yang memang anak-anak praktekkan, kemudian bisa langsung dipasarkan gitu, seperti itu. Kemudian di sini model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Di sini ada 4 model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Namun yang lebih dititik beratkan itu yaitu di model sistem ganda. Nah ini, kalau model sekolah yaitu secara sepenuhnya pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Kemudian ada model magang kejuruan diajarkan di industri melalui sistem magang. Biasanya kalau yang sistem model magang ini biasanya sampai ada yang 1 tahun atau 2 tahun, memang betul-betul hanya 1 tahun saja di sekolah, misalkan seperti itu. Kemudian ada model sistem ganda. Nah, kombinasi pemberian pengalaman belajar di sekolah dan juga pengalaman kerja di dunia usaha. Nah, di sekolah ini yang dijadikan studi lapangan kami yaitu model sistem ganda, di mana peserta didik melakukan pengalaman belajarnya itu di sekolah dan juga pengalaman kerja di dunia usaha. Di mana pengalaman kerja di dunia usaha itu dilakukan dalam 2 sesi, yaitu yang pertama di kelas 11 selama 3 bulan, dan sesi yang kedua yaitu menjelang kelulusan atau di semester 6
itu selama kurang lebih 6 bulan untuk bisa melaksanakan magang di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir ada model school based enterprise, yaitu mengembangkan dunia usaha di sekolah. Nah, ini ada pembelajaran dan juga ya pemilihan model pembelajaran. Pembelajaran dan pemilihan model pembelajaran yang tepat, ada teori yang menyampaikan bahwa pembelajaran pada pendidikan kejuruan akan efektif atau sesuai proporsinya jika pembelajaran dilatihkan secara langsung dan secara individu pada peserta didik dalam kebiasaan berpikir dan diperlukan habit memanipulasinya dalam kompetensi keahlian itu sendiri. Itu disampaikan oleh Charles Prosser. Kemudian pendidikan kejuruan akan menjadi efisien bila pembelajarannya atau peserta didik dilatih dengan cara mengimitasi atau mereplikasi lingkungan kerja semirip mungkin dengan yang terjadi di tempat pekerjaan yang sebenarnya. Kemudian pembelajaran pada pendidikan kejuruan dapat efektif jika pelatihan dilakukan dengan cara yang sama seperti di dunia kerja, termasuk penggunaan peralatan dan mesin. Nah, ini pembelajaran pada pendidikan kejuruan itu di sini sudah mulai dilaksanakan dengan adanya program Teaching Factory itu, sehingga ditunjang dengan peralatan dan juga mesin yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran dengan baik supaya bisa lebih efektif dan efisien, sehingga peserta didik lebih mudah melaksanakan, sehingga pas terjun ke lapangan itu sudah siap gitu ya, tidak kaku lagi dan tidak ragu lagi untuk bisa menggunakan alat-alat mesin pertanian atau alat-alat mesin pengolahan pertanian, karena sudah sudah dikenalkan atau sudah terbiasa menggunakan alat-alat tersebut. Nah, di sini pembelajaran dan juga pemilihan model pembelajaran yang tepat, yaitu guru itu sebagai pendidik, di mana guru harus bisa memahami pendekatan yang digunakan, harus sudah memahami pendidik tersebut, sehingga pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini adalah pembelajaran, proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, prosedur, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, kemudian mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, serta menganalisis data, dan juga bisa menarik kesimpulan dan serta mengkomunikasikan. Nah, di sini ada prosesnya, itu dari awal mengamati, menanya, mengumpulkan, kemudian mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, di sini ada model pembelajaran 5 unsur dasar dari model pembelajaran. Yang pertama ada sintaks, kemudian ada social system, kemudian principle of reaction, kemudian support system, dan juga instructional dan nurturing effects. Di mana sintaks ini yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran, kemudian adanya social system, suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran, kemudian ada prinsip of reaction, yaitu menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan juga merespon siswa. Kemudian adanya support system, di mana segala sarana, bahan, alat, dan atau lingkungan itu bisa mendukung lingkungan belajar bisa mendukung sebuah proses pembelajaran. Dan ada juga instructional dan nurturing effects, yaitu merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang ditetapkan dan hasil belajar di luar yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada strategi pembelajaran, yaitu ada strategi pembelajaran melalui inquiry learning. Ini
pembelajaran penyingkapan. Kemudian ada strategi pembelajaran discovery learning dan pembelajaran penemuan. Kemudian ada program problem based learning, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis hasil karya yang meliputi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian production based training, yaitu pelatihan berbasis produk. Project based learning yaitu teaching factory sesuai dengan karakteristik pendidikan menengah kejuruan. Nah, ini yang diterapkan di sekolah ini yaitu strategi pembelajarannya itu ditekankannya kepada PBL, yaitu project based learning, di mana tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan pembelajaran kurang lebih 70% yaitu berada di lapangan, karena kegiatan kerja di industri ini juga dua kali di kelas 11 dan juga di kelas 12. Nah, ini salah satu dokumentasi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik di SMK Kejuruan Pertanian ini, yaitu ini langsung anak-anak praktek di BBPPM VP, kemudian ini juga sedang kegiatan ini yang TRRH, kemudian ada juga ini anak-anak langsung praktik. Ini kegiatan-kegiatan dan ini ada pengolahan hasil dan juga ini sekolah agribisnis perikanan langsung praktek di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi moderatornya langsung ya Teh. Iya, Bu. Tapi ya, ya mangga dilanjut saja Teh untuk pendalamannya. Jadi teman-teman kan sudah menerima e-book yang Foundation of Education yang saya share waktu itu. Pernah saya share belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah. Jadi saya ingatkan kembali bahwa yang menjadi pokok bahasannya itu yang ada di chapter itu. Ya, kalau nanti misalnya ada materi-materi yang menjadi ilustrasi ataupun perluasan ya atau pengayaan dari itu, tolong temanya ataupun topiknya itu tidak lepas dari apa yang ada di buku ya. Jadi jangan ya kita semua sama-sama untuk diingatkan bahwa materi yang dibahas itu ada rambu-rambu utamanya ya, itu yang ada di buku Philosophy of Education itu. Nah, itu dulu yang di ini. Saya juga kan mengatakan bukan meminta chapter report ya, bukan, tapi sistematik apa yang teman-teman temukan di situ, poin-poinnya apa, kemudian apa maksud intinya dari poin tersebut. Ya, nanti untuk ilustrasinya teman-teman boleh menambah buku yang lain, jadi dari buku yang lain. Tapi ketika mencari itu tetap yang menjadi panduannya adalah buku itu ya. Nah, dan saya minta ini bukan hanya PTT ya, makalahnya dibuat kan? Ya, makalahnya dibuat ya. Kemudian ini ya, mengenai penyaji tambahan atau narasumber itu bukan keharusan ya Teh, jadi jangan jangan ini karena kan akhirnya menjadi narasumber gitu yang menyajikan. Saya tuh bukan itu gitu maksudnya. Kalau narasumber mah itu mah silakan aja di luar forum atau di luar kuliah ini gitu. Oleh karena itu kan saya meminta
wawancarai narasumber tersebut gitu ya. Kemarin memang pernah dicoba, tapi sangat bagus sih, tetapi apa ya, menurut saya fokus kita menjadi hilang gitu. Kita menjadi fokus kajian kita menjadi apa namanya, tersita waktunya karena ini hanya 2 SKS ya. Jadi narasumber atau sumber apapun itu ya, baik itu dari buku, mungkin juga dari internet atau apapun, itu tuh didasarkan kepada isu yang teman-teman gali. Ya. Jadi jangan mohon maaf ya kalau pakai bahasa Sunda itu col dog tinggal igel gitu kan ya. Jadi apa ya, lepas gitu dari apa namanya, dari apa kerangka pikirnya gitu tentang apa yang menjadi bahasan kita. Nah, jadi narasumber itu mah di luar perkuliahan, silakan aja gali gitu. Kalau misalnya nih Teh Feti ya, mau nanya nih ke guru, ini sangat bagus sekali ya menurut saya yang diangkatnya adalah SMK. Sangat bagus sekali. Nah, Teh Feti itu apa mencoba menggali apakah apa yang mendasari guru-guru itu mengapa misalnya harus membuat kurikulum seperti ini. Kan tadi disebutkannya oleh Teh Feti ya, oleh Teh Feti kan ada beberapa jenis ya. Itu mengapa harus seperti itu, mengapa harus ada magang, mengapa itu sangat-sangat bagus sekali saya ya. Tetapi itu kajiannya bukan itu tentang apa, tapi ini landasan filosofis apa gitu yang membuat kurikulum di SMK itu seperti itu. Itu ya. Jadi mengapa harus ada magang? Mengapa praktiknya sekian persen? Atau juga ini ya, ini sekaligus juga mungkin saya ingin apa namanya, ya memperoleh jawaban ya atas pertanyaan saya. Misalnya gini, apakah anak-anak SMK itu dimotivasi untuk bekerja atau untuk melanjutkan kuliah? Ya, realitanya memang SBMPTN tidak membedakan itu, karena itu kan menjadi hak. Tapi ketika anak itu melanjutkan, ini bagaimana gitu ya pandangan dari apa namanya, pandangan secara konseptual atau dari visi misi ya, terutama dari visi misi SMK gitu. Sebenarnya menyiapkan anak untuk menyiapkan lulusan menjadi seperti apa gitu ya. Nah, ini kan Feti bisa melihat di buku ini kan ada yang landasan pragmatisme gitu. Saya menyimak tadi dan bagus ini kalau ini diangkat, tapi jangan lupa jangan apa namanya, sebenarnya apa yang ingin kita gali dari SMK ini ya terkaitan dengan landasan filosofisnya gitu. Apa sih visinya, apa misinya gitu ya. Sehingga anak-anak itu sebenarnya disiapkan untuk menjadi calon apa gitu. Ya, calon apa? Apakah calon mahasiswa? Apakah calon apa namanya yang bekerja di bidang tertentu? Apakah menjadi apa? Nah, itu yang mesti dilihat dari landasan filosofisnya. Ya. Nah, jadi ingat ini bukan landasan psikologis ya, Kang Andre. Masih ada, Kang Andre? Iya, Bu. Nah, ini bukan landasan psikologis yang dibahas itu. Ini landasan psikologis. Ya, Kang Andre dapat nggak buku e-booknya? Iya, Bu, ada, Bu. Ada, iya. Nah, maka dari sana lihat ya. Ini kenapa gitu? Ini
menurut saya agak ringan gitu di ininya ya, dari sisi bahasannya nggak filosofis yang bagaimana gitu. Ya, jadi mengapa kan pertanyaan-pertanyaan mengapa guru itu perlu memahami landasan filosofis? Dia menjawab itu, bahkan di sini dihantarkan kan ada fokus questionnya, ya fokus questionnya. Sini yang menunjukkan bagaimana sih itu tuh landasan filosofis itu ya diwujudkannya dalam bentuk keyakinan, dalam pembelajaran, dalam satu kebenaran atau value. Apa? Itu. Jadi guru misalnya ya, guru berpikir bahwa hadir saya di kelas itu ini melakukan apa? Untuk apa? Gitu. Ya. Jadi apakah guru berpikir dengan rancangan pembelajarannya saja? Ya. Atau tadi terlalu terpusat kepada metode, atau betul ya tadi bagus sekali sudah dijelaskan bahwa guru itu masuk ke kelas dengan bekal, kebanyakan sekarang yang digunakan adalah metode saintifik ya. Dengan singkatan berapa M tadi tuh, Fetty? Mulai dari pengobservasi ya sampai 5M. 5M ya istilahnya. Nah, itu tuh apa gitu landasannya? Nyadar tidak ini tuh kalau misalnya anak-anak itu disuruh untuk observasi. Nah, tidak sekedar ini. Misalnya teh, ayo silakan ke luar dari kelas. Coba kamu cari misalnya kan mengalami yang pertama itu ya, mengalami itu kan banyak ya. Apakah pengalaman melalui buku, apakah pengalaman melapangan, apakah pengalaman mendengarkan, itu mengalami. Jadi di sini kan yang harus diperhatikan betul. Jadi bagaimana pengalaman itu dihadirkan supaya anak itu bisa punya pengalaman tertentu. Gitu. Nah, saya meminta teman-teman untuk observasi itu dalam rangka untuk mengalami, ya, untuk bertanya, untuk menggali, untuk melihat fenomena itu tuh dalam rangka mengalami, ya. Dan itu sudah teman-teman sampaikan kan, ya di kelas itu bahwa saya akan begini-begini. Nah, atau yang hasilnya itu seperti ini, gitu ya. Jadi bagi saya sangat mengapresiasi kalau SMK ini yang diangkat ya. Tapi yang dibahas itu ini kembali kepada topik yang ada di sini, gitu ya. Misal di sini kan ada overview-nya ya, landasan filosofis itu mulai dari idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan postmodern ya. Nah, ini ada 5. Di sini tuh kan berbicara tentang metafisiknya itu kenapa? Apa? Di metafisik menurut idealisme, menurut pragmatisme apa? Kemudian epistemologinya apa? Ya, aksiologinya apa? Kemudian di sini ada educational implication-nya. Di sini jelas, ya. Nah, di sini jelas ada educational implication-nya. Jadi dari setiap pandangan itu ada implikasi-implikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan. Ya. Nah, jadi ini ada overview-nya ya, itu bisa menolong tuh overview-nya itu ya secara singkat. Di sini juga kan ada misalnya postmodern apa sih hubungannya dengan konstruktivistik ya. Nah, kemudian ada kunci-kunci konsepnya, kita tidak terlalu meluas gitu ya, tapi lebih kepada poin-poinnya tentang mengapa itu tuh guru itu perlu selalu
menyadari tentang kehadirannya di hadapan peserta. Ya, kemudian karena itu jangan sampai itu sebagai satu kegiatan hari-hari gitu yang sudah ngerasa ya udahlah gitu, yang penting pelajaran tersampaikan, murid punya pengalaman, entah itu membaca sendiri, entah itu ya saya juga misalnya cukup hadir aja di kelas, mengecek mereka hadir apa tidak, mereka bisa apa tidak. Nah, ini kan menjadi satu pendangkalan gitu terhadap proses pendidikan itu sendiri. Nah, ini tujuan dari kajian pedagogik. Ya, jadi maaf ya teman-teman ya, ini bidang psikologi itu ada yang mungkin di dalam pandangan saya ya, ada yang mempelajarinya secara akademik dan ada yang mempelajarinya secara praktis. Dan dari seorang yang dipelajari oleh praktisi itu menurut pandangan akademiknya, orang akademisi, ya ada yang sesuai dan ada yang tidak. Ya, ada yang tidak. Nah, ini kan kehilangan dari mana pendidikannya itu sendiri. Misalnya ya dalam psikologi, teman-teman mengenal dulu ada satu assessment yang menggunakan fingerprint. Pernah tidak? Pernah melihat hasilnya? Atau teman-teman di sini ada yang pernah bagaimana itu digunakan, bagaimana itu diolah gitu, bagaimana itu digunakan di sekolah? Ada yang punya pengalaman teman-teman di sini? Hanya menggunakan aja Bu, namun hasilnya belum pernah tereksplor. Artinya anak-anak sempat ya melakukan fingerprint. Bayarnya berapa? Setahu saya itu mahal sekali. Ya, ada yang di angka 600 ribuan. Iya Bu, rata-rata sangat mahal Bu. Iya, nah tapi itu apa betul? Ketika saya tanya ya ke dosen Unpad, ke dosen psikologi Unpad, saya mah nggak mau dengar katanya. Itu mah tidak saintifik. Gitu. Tapi kan begitu meyakinkan gitu, dan lebih dilihat dari hal-hal praktisnya. Ya, hal-hal praktisnya. Kami di UPI nggak pernah mempelajari itu. Ya, sependek yang saya pelajari. Dan Pak Nur Hudaya almarhum juga tidak pernah mengajarkan itu. Tapi itu siapa? Kan banyak praktisi-praktisi yang mungkin saja latar belakangnya bukan psikologi. Sekalipun ada psikologi ya entahlah gitu. Ya, nah mungkin itu menganut paham pragmatisme, tetapi menjadi kehilangan. Gitu. Akarnya apa? Tujuannya apa? Ya, dan menjanjikan betul itu, seolah-olah memastikan bahwa anak itu akan bisa begini. Tapi sekarang itu kayaknya saya udah jarang mendengar lagi, entahlah yang terjadi apa. Tapi itu pernah booming kan, pernah jadi hype gitu ya di sekolah-sekolah kita ya. Mungkin sekitar 6 tahun yang laluan lah. Nah itu akademisi ahli psikologi aja itu jarang, bukan jarang ya. Yang saya sempat tanya itu tidak mengakui gitu. Itu mah apapun juga sebetulnya bisa begitu dengan data begini-begini, tapi itu di mana filosofisnya gitu. Ya. Nah, jadi itu saya sebagai contoh, ya, pernahkah teman-teman di UPI atau waktu S1, ya, pernahkah belajar need assessment dan itu salah satu cara untuk melakukan assessment, ya. Nah ini jadi itu sesuatu yang teknis gitu, teknis.
Tapi apakah betul gitu ditelusuri ke belakang ini sebagai satu? Karena psikologi juga itu landasannya adalah filsafat. Nah, jadi ini kan apalagi ya dengan bayaran yang mahal, dengan iming-iming yang ya menyenangkan lah gitu bagi konsumen yang memakainya, ya. Nah, banyak orang ya mungkin apa ya, istilahnya terdorong gitu untuk menggunakan, ya. Tapi kita lihat di belakang itu bagaimana permainan bisnis, ya. Nah, sepengetahuan Kang Andri, ada nggak sekolah-sekolah yang melaksanakan itu? Walaupun mungkin itu pilihan ya bagi siswanya ya, tidak keharusan. Banyak sih Bu yang saya tahu. Banyak juga kan? Iya. Banyak yang ikutan gitu. Iya, Tapi karena meyakinkan betul itu promosinya, meyakinkan betul. Menjamin anak begini-begini, perlakuan begini. Dan ketika itu sampai di perlakuan, apakah guru mata pelajaran tahu tidak cara memperlakukan? Dengan data yang diberikan atau data yang dimiliki anak. Tahu tidak? Nah, jadi itulah contoh-contoh praktik yang tidak berlandaskan kepada landasan filosofis pendidikan. Itu maksud saya. Jadi jangan sampai kehilangan arah seperti itu. Ya, terbang kemana, ke sana ke sini, serasa ada di awan, wah tinggi, lebih tinggi apa, tapi tidak mengakar. Kehilangan soul-nya. Ya, terlalu dipermainkan oleh apa ya, dalam tanda kutip ya, promosi-promosi yang menggiurkan. Itu salah satu contoh kehilangan. Padahal ini dalam dunia pendidikan. Apalagi ya BK, itu praktek-praktek BK, itu ya wilayahnya itu adalah wilayah pendidikan. Ya. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Jadi saya bukan berprasangka ada yang buruk dan tidak, tapi mungkin saya juga belum mendalami. Tapi saya pernah lah nanya, ini gimana nih teman-teman psikolog, ramai nih di lapangan gini, apaan tuh? Saya beliau menanyakan, menjawab bahwa saya nggak mau pelajari dan tahu saya nggak ada yang tidak bisa saya. Nah itu jangan sampai ya, setidaknya kita sebagai user misalnya, ketika itu kan harus tahu betul, ya. Nah jadi dari contoh tadi ya tentang mengangkat sekolah di SMK, saya sangat apresiasi sekali nih kepada kelompok ini dengan contoh. Ya teman-teman, mengapa gitu di SMK itu ya seperti ini kurikulumnya? Mengapa programnya ada magang gitu ya? Mengapa ada tadi ada dua apa sih, Teh Feti? Ada dua apa tadi? Yang PBL Bu, Teaching Factory sama Iya, Project Learning itu ya. project based learning tadi. Iya, itu mengapa? Itu mengapa di SMK itu mungkin menurut pengamatan Teh Feti, presentase praktek dan teorinya bagaimana? Presentasenya. Apakah sama atau beda? Antara Teaching Factory sama PBL itu Bu? Antara praktek dengan teori. Oh, kebanyakan lebih banyak praktiknya Bu dibanding dengan teorinya. Gitu. Iya. Nah, TVT itu sebagai contoh bagaimana itu kira-kira landasan yang membangun pendidikan di SMK. Ya. Nah, jadi ini apa namanya banyak sekali yang memang bisa digali gitu ya. Jadi bagi saya kita tuh belajar kajian pedagogik itu
tidak ingin jauh ngawang-ngawang di atas gitu, hanya ini terbang ke sana terbang ke sini, bukan. Saya ingin apa yang kita pahami itu kita lihat gitu ya, atau kita rasakan sendiri dalam praktik belajar kita. Karena di sini juga ini tuh akan menjadi bahan refleksi gitu, bahwa mengapa ya, kita itu harus harus hadir di hadapan siswa. Apa kan kalau misalnya gampangnya makan saya aja lah, misalnya sekarangnya saya lah, udahlah materi udah dibagi, buku udah diberikan, ini sudah ditugaskan, saya pergi aja. Nah gitu ya. Ya bisa aja saya pergi, karena bisa saja kan belajar ini tidak harus tetap maya. Misalnya itu bisa didesain dalam bentuk dalam jaringan. Tapi saya terus terang belum bisa menyusun ini sebagai satu dalam jaringan seperti apa, dalam arti LMS. Ya, saya baru bisa mencoba ini sebagai case method. Ya, case method. Jadi belajar suatu konsep berangkat dari kasus. Karena kalau tidak kita tuh akan ada di mana gitu yang tidak jelas, buminya kemana gitu. Ya, tapi kita coba lihat yang ada di bumi ini seperti apa gitu ya. Lalu yang ada di bumi ini sebetulnya ditujukan untuk apa? Ya, kan ada keyakinan-keyakinan milik sebagai satu metafisik. Metafisik. Ya. Jadi misalnya kan ibaratnya bukan ibaratnya ya. Kalau misalnya kita berbicara sholat itu kan perintahnya dirikan sholat. Nah itu kan tidak hanya sebatas berdiri lalu bersolat, itu kan tafsirannya kan luas sekali. Nah, itu kan dugaan saya ya, atau perkiraan saya, itu kan ketika dibahasakan, mendirikan, itu punya landasan-landasan filosofis. Mengapa? Nah itu, jadi kan kita juga sekarang ya secara pribadi lah, saya juga tidak tahu ya sholat saya seperti apa gitu ya. Bahkan kan misalnya orang sampai misalnya bacaannya harus begini, ada yang begini, ya itu kan macam-macam kajiannya gitu, dalam arti misalnya ada yang mengatakan ya kalaupun salah bacaannya lakukan saja, yang sudah bagus ya, yang salah yang tidak melakukan sholat. Nah jadi kan ini juga ada ya, dengan mendirikan sholat itu kan ada belief, ada keyakinan. Apa? Kan misalnya landasan hukumnya itu adalah wajib. Wajib. Ya, tadi kan sholat itu juga nahi mungkar. Ya, coba kita misalnya bangun subuh, masih sendiri kan? Tapi siapa tahu sekarang dia sudah sosial media misalnya. Ada orang ngegosip ini, ada apa, wah udah mulai tuh. Ya, baru bangun saja itu, habis sholat. Sudah ada ada yang viral inilah yang itu, ada yang ya, tapi misalnya diingatkan lagi dengan sholat duha gitu ya, sholat duha diingatkan lagi, kembali lagi jalan yang lurus ya. Nah kan lama tuh sampai duhur itu ya, belum interaksi dengan orang ya, ada gesekan-gesekan lah, ada apa ya yang mungkin itu menjadi godaan-godaan gitu ya bagi kita. Apalagi kalau tidak menyadari kan, rasanya menikmati saja gitu ya, dari tindakan-tindakan kita itu. Diingatkan lagi dengan ada sholat duhur. Nah jadi kegiatan-kegiatan waktu antar waktu sholat itu ya apa ya. Nah itu saya mencontohkan kan tidak hanya sebatas menggerakkan, membaca
bacaan sholatnya. Kan bahasanya itu dia udah mendirikan. Artinya ini kan punya landasan mungkin ya dari ahli bahasa dalam bahasa Arab sampai misalnya interpretasi itu yang sangat ini mendasar, sehingga mengapa itu sholat itu hukumnya seperti ini, dilakukan seperti ini, ada tata caranya. Nah, ya, ini menganalogi saja. Pendidikan juga seperti itu. Gitu. Mungkin kita menjadi, saya juga udah ngerasa, ya lah udah ini ya udah gitu, dipelajari begitu saja. Gitu. Walaupun saya juga dengan segala kekurangan saya pikir gitu ya, wah ini punya ya message-nya gitu, masih sampai nggak ya menemukan nggak meaning-nya gitu. Ya, nah jadi teman-teman itu ya yang ingin saya ingatkan ini, Teh Feti, Kang Andri masih punya waktu untuk memperbaiki ya. Jadi berdasarkan apa yang saya komentari, mungkin nanti juga masukan dari teman-teman, ini tuh apa sih yang dibahas oleh kita itu apa, poinnya tentang apa, ini diartikan apa-apa. Oh iya, ke saya. Nah, dari ketika menemukan case-nya, kembali lagi ke poin-poin yang dibahas tentang landasan filosofis ini, tapi kita membahasnya realistis gitu ya, berdasarkan case yang ada. Dalam hal ini adalah SMK. Dan saya sangat mengapresiasi dengan ini. Yang kemarin diangkat di isu waktu disajikan itu SMK juga. Iya, Bu. SMK juga kan? Juga. Iya. Cuman Nah, kebetulan sebetulnya saya udah ada ininya. Cuman hasilnya tidak sesuai apa yang diharapkan itu, Bu. Jadi khawatir jadi ya kalau belum sesuai dengan yang diharapkan kan bisa explore lagi. Kan ketika tahu tentang hal itu gimana? Kan ketika tahu bahwa itu belum sesuai dengan yang diharapkan mungkin beberapa minggu yang lalu. Ya. Jadi teh setidak-tidaknya Teh kalau misalnya sulit mewawancarai guru atau apa, kan kita di sini juga pendidik. Mungkin enggak, ada Bu. teman atau gimana Teh? Maksudnya gini, udah ada hasilnya, cuman Ya. tidak sesuai apa yang diharapkan, Iya. sehingga menginikan sekolahnya sendiri gitu. Jadi Oh iya Teh, itu jadi curhat gitu maksudnya Teh ya? yang Jadi ininya, curhat. iya gitu. Jadi Gurunya jadi curhat. Iya. karena tidak adanya kesesuaian atau banyaknya perubahan dari pendidiknya itu sendiri, dari yang Ya. sebelum dengan perubahan yang sekarang. Karena yang diwawancari juga tidak hanya guru, alumni juga, Bu. Jadi ada ini gitu. Iya. Udah ada itunya poin-poinnya, cuman pas mau dituangkan itu Merasa tidak etis. iya gitu, Bu. Sehingga nggak boleh Iya, jadi kan itu Teh, nama SMA-nya itu nama identitasnya bisa disembunyikan. Ya, jadi teman-teman ya ketika ada sumber-sumber yang itu harus dijaga privasinya jangan disebutkan. Ya, jangan disebutkan. Nah, kita mah hanya menjaring informasinya saja. Ya, Teh. Tapi saya juga kan mungkin bisa menghubungkan Teh ya antara informasi yang didapat sebelumnya dengan penjelasan Teh Feti yang barusan. Ada garis merahnya apa, benang merahnya apa gitu ya. Teh Feti juga sebenarnya tidak usah menyebutkan ini SMK di mana, nggak perlu juga kalau misalnya itu ada sesuatu yang ini tidak boleh jadi apa istilahnya itu mencemarkan nama baik ya, gitu ya. Tidak boleh ya. Jadi dikit saja itu Maya hanya sudah dilakukan wawancara ke 3 orang guru, saya menanyakan ini begini.
Nah, sepertinya, tarik kembali kepada bahasan ini, gitu. Jadi, nggak terus aja terbawa arus oleh jawaban-jawaban dari guru tanya, gitu ya. Jadi, oke, dia misalnya memandang bahwa, oh, kan punten ya, semua tuh rasanya kita tuh sudah merasa kehilangan dengan landasan filosofis itu. Karena kan taunya dari kepala sekolah harus melakukan ini. Guru melakukan ini. Jadi rasa kehilangan. Bahkan kan jadi sampai apa namanya? Mohon maaf ya. Dulu misalnya sering kalau ini kan itu materinya harus diselesaikan di ini kan ini nah gitu jadi kan seolah-olah ya bukan seolah lagi ya ngerasa sudah penting mas saya menyampaikan apa namanya di hadapan siswa membahas tentang ini. Nah ini loh ya makanya kan sekarang di RPP sekarang mengapa menjadi ada value-nya kan dalam hal ini kan karakter yang dikembangkan ya di RPP itu ada yang sekarang masih enggak. Dulu mas sempat kan di RPP itu si guru itu harus menambahkan tentang value atau nilai karakter yang dikembangkan. Ya, pernah tahun berapa itu? Ada yang masih ingat nggak? RPP tahun berapa itu? Ya, seingat saya pernah waktu saya masih ikut-ikutan kegiatan lah di Jakarta ketika ada salah satu materi yang membahas itu, orang lain tuh ada dalam RPP itu. Nilai karakter apa yang dikembangkan melalui pelajaran ini. Nah, sekarang kan ada profil pelajar Pancasila. Saya juga belum tahu ya itu tuh implementasinya seperti apa gitu. Apakah di dalam RPP nantinya seperti apa gitu kan ini masih mungkin ya masih dalam pembahasan. Nah, itu teman-teman semuanya ya yang melalui mata kuliah ini itu kita selalu diingatkan. Mungkin kita sibuk dengan persoalan konseling gitu. Ya, tapi kita tuh lupa bahwa kita tuh sebenarnya seorang pendidik gitu. Ya, yang berhadapan dengan seseorang yang perlu dibantu. Ya. Kan misalnya Masya Allah ya, kalau misalnya kita bisa mewujudkannya ya, saya mungkin masih jauh. Gitu. Ketika seorang guru berpikir bahwa bagaimana bisa menyelamatkan seorang peserta didik dengan segala persoalannya. Ya. Dan kita masih selalu punya niat bahwa dia tuh bisa berubah menjadi lebih baik. Walaupun perubahannya itu belum kita lihat sekarang. Walaupun mungkin dengan segala, ya saya juga sama ya dengan segala kejengkelannya, dengan segala apalah gitu. Manusiawi sekali gitu menghadapi hal semacam itu. Tapi kan saya masih mendengar ya guru yang mengatakan begini. Jadi ini ceritanya waktu itu tentang anak berkebutuhan khusus yang mulai diluncurkan oleh pemerintah sehingga sekolah itu menjadi inklusif. Itu saya pernah menyaksikan betul di satu sekolah. Saya tidak akan sebutkan sekolahnya ya. Yang guru itu jelas-jelas mengatakan begini, mengapa kita tuh harus disibukkan dengan 1 atau 2 orang anak yang berkebutuhan khusus? Buat apa? Itu masih ada guru yang mengatakan seperti itu. Mungkin itu karena awal-awal ya. Mungkin sosialisasinya baru sekali 2 kali. Dan dia menjelaskan bahwa anak ini menjadi mengganggu, anak ini menjadi ini, kami menjadi begini. Kalau menurut saya tidak perlu ada di sekolah ini. Nah, itu. Ya. Itu saya dengar sendiri seorang guru yang mengatakan. Nah, tapi kan kebijakan pemerintah masih kan sekolah inklusif kan sampai sekarang. Ya. Nah, itu punya landasan filosofis. Mengapa perlu di segregasi gitu ya. Sekarang di inklusif. Nah, itu kan punya landasan filosofis. Nah, jadi ini teman-teman ya
misalnya dengan kalimat "Ternaulah nguruskeun budak cicing mari riweuhkeun we antep." Nah ini. Ya betul, usaha kita terbatas. Ya, mungkin diri kita juga dengan segala kekurangannya gitu. Ya, tapi ada apa gitu dari semua perjalanan ini untuk diri kita sendiri. Ini ya kembali ke filosofis. Ya. Di apa? Ya kalau misalnya ini mohon maaf ya misalnya saya aja ya di waktu duhur ini tadi habis duhur itu ada undangan untuk ke Majlis Taklim apa namanya khatam Quran ya ngaji bareng-bareng. Ya saya juga gimana nih gitu. Apa saya misalnya itu katakanlah itu nilai ibadahnya lebih tinggi, udah jelas saya kelas tinggalkan aja, saya pergi aja ke musola. Ya. Tapi saya kan ada pertimbangan-pertimbangan. Gitu. Kalau saya kehadiran saya ke musola, ya apa yang bisa bukan menggantikan saya, gitu. Apa yang bisa lakukan di kegiatan tersebut. Jadi sejak pukul 9 nanti saya udah bisa mengkondisikan diri karena saya bisa begini-begini, saya hanya bisa berbuat begini-begini. Ya. Karena saya juga betul ya, saya ada mengingatkan dulu ya, mengingatkan kepada diri saya, dan saya sangat bersyukur sekali itu istrinya almarhum Profesor Kotkon, ya karena dia itu dosen matematika, tapi dia dia mengajarnya di AIN. Nah di belakang mengajar matematika, dia itu mengajar tentang ibadah, tentang ini apa namanya materi-materi agama. Jadi dia selalu mengkaitkan antara matematika dengan itu, ya nilai-nilai agama. Sampai ke saya tuh bilang begini, niatkan kalau ada tugas mengajar atau tugas mereka sing jadi ibadah. Karena mungkin di waktu yang sama orang lain mah ada yang sedang sholat duha, ada yang sedang mengaji, ada yang sedang apa. Mungkin kita mah sedang tidak saat itu. Ini juga coba niat apa kita berharap betul bahwa ini juga menjadi ibadah dengan satu value. Ya, nah jadi tuh teman-teman ya ini overview saya dulu ya. Mohon maaf ya, Teh Feti, Kang Andri, gitu ya. Jadi kembali kepada buku ini dan bagi teman-teman yang ini karena saya sambil mengecek ini, bukunya ada di hadapan saya. Ini mana pembahasan ini kan kemana nih? Dari case tadinya ini kembali kepada topiknya ini kepada ya tentang topik bahasanya seperti apa nih analisisnya? Ya, itu ya teman-teman mohon maaf ini waktunya menjadi ini saya supaya apa yang diskusikan teman-teman sekarang itu enggak kemana-mana gitu, kembali kepada topik. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya teman-teman semuanya ini waktunya menjadi saya lebih dulu mengomentari untuk karena saya juga nggak akan biarlah dulu nanti kemana gitu. Saya dengarkan ya saya khawatir aja gitu nanti membahasnya jadi kemana-kemana jadi tadi dog tinggal ya. Jadi ingat dog-dognya apa ini? Jadi kita tuh ngegelan dog. Oke, baik teman-teman, silahkan mangga dilanjutkan dengan eksplorasi dari case tadinya ke topik bahasan kita tentang landasan filosofis pendidikan. Mangga, Teh Festi mau di seperti apa diskusi? Mangga mau sama Kang Andri atau siapa ya? Sekaligus moderatornya atau langsung aja lah mangga. Silakan. Untuk dibuka sesi diskusi. Ibu sebelumnya
terkait waktu bagaimana Bu? Dilanjut aja untuk diskusi. Ini jam berapa? Oh, ini udah lebih ya? Oke. Iya, baik. Nah, jadi kalau gitu, teman-teman, mungkin ya waktunya sudah habis juga. Tapi saya mengingatkan ya kepada setiap kelompok ya untuk lihat poin-poinnya apa nih yang dibahas. Jangan kehilangan ya. Nah, di sini itu apa? Saya tidak meminta untuk menerjemahkan. Tidak, ini apa nih? Oh iya. Tapi kerangka pikirnya masih dari sini. Sejalan dengan ini, bukan? Sejalan dengan ini dan saya menggunakan kerangka pikir ini. Di pertanyaan ini aja, untuk apa sih seorang guru itu belajar tentang landasan filosofis? Nah, lalu untuk menjadi bahan refleksi supaya tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang hanya teknis. Ya, menjadi konseptual framework. Karena yang menjadi peserta didiknya adalah manusia. Manusia itu akan dipandang seperti apa? Nah, di sini ada nanti pandangan-pandangannya. Ya, kalau landasan pendidikannya dari idealisme, ya teman-teman semuanya, gimana? Komentar dulu deh dari Kang Andri sama Teveti. Cek. Ya. Cek. Ini terdengar ya? Ya, bagus kan? Maka silakan. Ya, untuk nuhun Ibu atas koreksi dan masukannya. Mungkin pertama insya Allah ini karena bahasanya mungkin memang agak tidak menggunakan buku sumber yang kemarin, insya Allah nanti kita bakalan perbaiki sesuai dengan pola yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin karena sebelumnya memang ada kekeliruan dari proses yang kami bikinnya. Ya nggak apa-apa ya Kang ya, karena ini kan proses belajar, jadi kita saling mengingatkan ya. Jadi kalau nanti saya biarkan kan, ya itulah yang menjadi keyakinan Kang Andri kan, itulah yang menjadi keyakinan Teveti gitu ya Teh. Kalau ada Bu Andri juga nggak apa-apa, ini juga iya. Naluri explore-nya mungkin perlu dikendalikan. Iya, jadi Teveti kalau misalnya menemukan benang merah ya dari hasil wawancara yang kemarin, nggak usah disebutkan ya di sekolah mana, gurunya siapa, tapi kira-kira apa sih meaningnya gitu ya dari itu ya, sehingga kalau itu menurut Teveti sudah relate gitu ya dengan landasan filosofis ini, silahkan dibahas ya tanpa menyebut identitasnya. Dan ini saya memberikan masukan ini, saya juga tidak berpikir karena itu penting rame diskusinya, karena mau melajukan saja, saya berpikir begitu. Capek-capek saya harus berbicara, capek saya harus memberikan komentar, kan itu ya. Misalnya penting mah ada penyajian, ada materi, ada penyaji, ada materi, lalu diskusi, mau rame lah kemana, yang penting merasa membuat bahagia aja gitu. Nah, misalnya saya tuh siapa gitu di sini kalau memang pikirannya seperti itu. Ya, ini juga mengingatkan diri saya. Jadi, teman-teman, apa yang dibahas ini ketika ada sesuatu yang ini bukan satu kesalahan yang bagaimana, bukan ya. Tapi ini adalah ada kesempatan kan ya untuk misalnya untuk menerima koreksi dari siapapun, kemudian nanti ini ya itu kan kalau yang namanya belajar itu gimana katanya ya, prinsip belajar itu apa, berubah dari ya tahu menjadi tahu, dari benar menjadi berusaha untuk lebih baik. Ya, kita maknai proses belajarnya. Ya, nggak ada yang salah dalam arti kesalahan yang gimana, enggak, kita sedang berproses ini ya. Itu ya.
teteh-teteh semuanya juga ya. Jadi untuk ke depan kelihatannya jangan dihadirkan lagi narasumber lah. Kemarin saya uji coba aja dulu. Tapi ini jadi apa namanya ya terutama sih karena waktunya ya yang pendek. Terima kasih ya Teh Peti, Kang Andri, teman-teman semuanya. Saya mencoba saja untuk selalu ini mengingatkan kita semuanya apa yang menjadi bahasan kita. Oke, ya begitu kan masih banyak waktu ya Teh. Teteh semuanya ini ya, semuanya akan semua yang akan presentasi juga. Ingat karena saya udah sebutkan chapter berapa. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kekurangan. Ya, saya mohon izin atau tidak ada pertanyaan dari yang lain? Bu, boleh izin bertanya, tapi lebih Mangga, tepatnya ingin berkonsultasi sih Bu terkait dengan topiknya. Iya. Mumpung masih ada waktu karena khususnya topik yang akan terutama kelompok kami bawakan terkait dengan landasan psikologis perilaku mendidik Bu. Nah, yang sebetulnya setelah dicek referensi utamanya kan dari educational psychology dari Santrok, buku Santrok, dan itu saya lihat itu secara screening sekilas memang bahasannya itu hampir seluruh yang mungkin beberapa topik yang teman-teman bawakan di sini seperti misalnya pemahaman sosiokultural pendidikan, kemudian pendekatan konstruktivis yang termasuk juga pada pembahasan saat ini masuk juga pada pemahaman landasan psikologis landasan psikologis perilaku mendidik itu Bu. Nah, setelah ditemukan itu di studi pertama memang kami menemukan satu isu yang istilahnya ada perbedaan antara apa yang diharapkan siswa dengan apa yang betul dengan yang dilakukan oleh gurunya. Jadi sebetulnya setiap poin pertanyaan dari pedoman wawancara yang kami ajukan ada satu isu yang berbeda yang dalam kajian ini sangat luas gitu Bu. Nah, kira-kira bagaimana cara menyempitkannya? Apakah fokus gimana Bu? Karena psikologi pendidikan tuh luas gitu kan istilahnya. Iya. Jadi saya kebingungan. Semua seluruh buku Santrok itu semuanya landasan psikologis gitu ya. Jadi yang kita bahas di sini tentang landasan psikologisnya ya dari peserta didiknya, kemudian pendidiknya, kemudian suasana pendidikannya. Saya fokusnya ke situ ya Teh ya. 3 itu aja. Yang penting itu adalah visualisasi dan sebagainya. Jadi mungkin jadi itu ya suasana pendidikannya, artinya lingkungannya, gitu ya. Karena kalau buku Santrok Mas semua juga landasan. Ya Bu, kebingungan kemarin siapa. Ya, itu aja berkaitan dengan peserta didiknya, pendidiknya, dan suasana pendidikannya. Ya, yang harus memperhatikan landasan-landasan psikologisnya. Jadi kan misalnya dalam metode pembelajaran misalnya ya. Kan itu tidak hanya sekedar metode, kan apa di situ yang bisa kita eksplor dari perspektif psikologisnya. Yang pasti kan teori belajar itu lahir dari teori psikologi juga kan ya. Kemudian dari satu proses itu hasil belajar itu kan sekarang namanya sikap ya, pengetahuan, keterampilan seperti itu. Nah, itu misalnya terkait dengan hasil belajarnya. Itu juga jadi 4 ya dengan hasil belajar. Rasanya harus 1 buku ya. Iya betul. Siap-siap Bu. Terima kasih Bu, nanti dikerucut. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, Ibu, mohon izin untuk bertanya, Ibu. Iya. Saya dari kelompok 1, Bu, yang sebelumnya sudah pernah tampil yang menghadirkan narasumber, Bu. Untuk penyusunan makalah, kebetulan kami alhamdulillah sudah menyusun Bu makalahnya, tapi belum di-share juga. Karena Ibu ingin konsultasi juga, Bu, untuk materi yang ke-1 kan mengenai tujuan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan. Dari RPS yang Ibu kirimkan, itu tidak ada ininya, Bu, rujukan di chapter 1 atau berapanya gitu. Iya, jadi itu kan kalau tujuan pendidikan merujuknya ke Sisdiknas aja ya. Nah, itu tujuan pendidikan ke situ, diturunkan dari situ. Kemudian nanti mungkin teman-teman mengangkat
ini visi dari sekolah yang kemarin dihadirkan gitu ya, visinya seperti apa, misinya seperti apa. Nah, itu merujuk kepada tujuan pendidikan seperti apa. Nah, kalau misalnya pembelajaran itu kan terkait dengan bagaimana guru melakukan proses membelajarkan anak di kelas, gitu ya. Jadi pembelajaran itu apa? Mengapa ada RPP? Mengapa itu ada RPP? Kemudian kalau pelatihan, kan kalau pelatihan itu tidak sama dengan pembelajaran, ya. Pelatihan itu diberikan kepada siapa? Nah, orangnya seperti apa? Nah, saya waktu itu sempat mengangkat bagaimana kalau isunya itu misalnya bukan isunya. Kalau kita melihat tentang bimbingan belajar, saya juga belum tahu banyak bimbingan belajar itu apa, gitu ya. Jadi, apakah dia sekedar melatih anak-anak dengan cara menjawab atau apa? Apakah pelatihan itu juga memang diperlukan gitu dalam satu proses pembelajaran dan pendidikan gitu, atau bagaimana posisi itu? Tetapi kan tidak bisa menghilangkan proses pendidikannya ya, pelatihan itu. Nah, tuh. Ya, jadi ini teman-teman mungkin agak ini ya, buku-bukunya mungkin tentang hal itu mungkin bisa nyari mungkin yang mungkin terpisah-pisah, mungkin juga ada yang membahas satu buku merangkum ketiga-tiga. Ya, baik Ibu. Nanti mungkin Ibu untuk karena kebetulan kami Iya. kemarin tidak mengangkat isu bimbingan belajar, nanti insya Allah mungkin di makalahnya disisipkan. Nggak apa-apa, cuma contoh aja teh dari yang Oh, kemarin iya. juga bagus, gimana aja relate-nya. Ya, Baik Ibu. baik Atur teman-teman, nuhun, Bu. kita berproses ya. Jadi nanti kalau ada perbaikan, bahkan teman-teman juga ingin yang terbaik dari diri sendiri kan, gitu ya. Tidak ingin bahwa oh iya, misalnya oh ternyata ya saya copy paste aja begini tuh udah benar. Nah, copy paste aja kan yang benar. Nah, gitu. Jangan sampai munculnya keyakinan-keyakinan seperti itu, gitu, ya. Baik teman-teman, cukup untuk hari ini. Baik. Ya, terima kasih ya semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya. Insya Allah kita bisa belajar bareng-bareng, saling memperbaiki, saling mengoreksi, ya, melakukan pengembangan-pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Hatur nuhun, Ibu. Sama ya, yuk sampai.